Saya Relvan Syarhiyat dengan NPM 251904880 dari kelas A10 Prodi Penjas. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang saya tulis dari buku Filsafat Penjas dan Olahraga. Filsafat ilmu dalam perspektif pendidikan jasmani dan olahraga. Membentuk karakter bangsa yang kokoh dengan filosofi nilai luhur olahraga. Olahraga memiliki dampak positif dalam perkembangan individu dan sosial seseorang. Olahraga sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan terlegitimasi sebagai sebuah ilmu yang dikaji sejak lama dan memiliki nilai histori dan filosofi yang tinggi dan berpengaruh dalam perkembangan sejarah dan filosofi bermasyarakat pada tingkatan internasional. Isidori dan Benetton tahun 2015. Dari sudut pandang yang menyeluruh, olahraga dapat memainkan peran yang mendasar untuk mempromosikan pendidikan hak asasi dan martabat manusia modern. Johann Huizinga berpendapat bahwa salah satu karakteristik yang mendefinisikan kita sebagai manusia adalah bahwa manusia suka bermain dan mencari kegiatan yang menyenangkan. Bermain sendiri adalah aktivitas bebas yang dilakukan secara sadar di luar kehidupan biasa, sebagai hal yang tidak serius, tetapi pada saat yang sama menyerap pemain secara tegang dan sama sekali kegiatan ini terhubung tanpa kepentingan material dan tidak ada keuntungan profit yang dapat diperolehnya. Menurut Jelevi, alasan bahwa permainan harus memiliki 3 karakteristik fundamental. 1. Bermain harus termotivasi secara intrinsik. 2. Aktivitas bermain melibatkan penangguhan sementara realitas yang normal dan menerima realitas alternatif. 3. Bermain melibatkan locus kontrol internal. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga adalah usaha untuk memahami dan mengerti dunia pendidikan jasmani dan olahraga, beserta makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Filsafat pendidikan jasmani dan olahraga mempunyai beberapa fungsi. Menurut Westdenbacher tahun 1995 menyatakan bahwa filsafat pendidikan jasmani dan olahraga berfungsi sebagai berikut. 1. Mengungkapkan dengan jelas nilai-nilai dari pendidikan jasmani dan olahraga. 2. Menghasilkan peningkatan praktik profesional. 3. Penting pada pendidikan jasmani dan olahraga. 4. Menuntut untuk menjadi profesional. 5. Menyediakan arah untuk guru dan program individu. 6. Berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai sosial. 7. Membantu guru menjadi lebih dekat dengan sesama profesi. 8. Hubungan antara pendidikan jasmani dan olahraga dengan pendidikan secara umum. Sudut pandang filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Ontologi pendidikan jasmani dan olahraga. Ontologi dalam bahasa Inggris, ontologi berakar dari bahasa Yunani. On berarti ada dan ontos berarti kebenaran, sedangkan logos berarti pemikiran. Jadi, pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Epistemologi pendidikan jasmani dan olahraga. Secara etimologis, epistemologi berakar dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang juga berarti pengetahuan. Aksiologis pendidikan jasmani dan olahraga. Aksiologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat yang umumnya ditinjau dari sudut pandangan filsafat eksistensialisme. Adalah salah satu dari pendatang baru dalam berontika filsafat, yaitu suatu usaha untuk menjadikan masalah menjadi konkret karena adanya manusia dan dunia. Menurut Sartre, eksistensialisme adalah filsafat yang memberi penekanan eksistensi yang mendahului eksistensi. Manusia mengerti guna pohon, batu, dan salah satu di antaranya ialah ia mengerti bahwa hidupnya mempunyai arti. Artinya bahwa manusia sebagai subjek
artinya yang menyadari, yang sadar. Barang-barang yang disadarinya disebut objek. Domain psikomotorik mengacu pada kemampuan untuk menggerakkan sebagian atau seluruh tubuh dengan cara yang terampil. 1. Domain psikomotorik mengacu pada kemampuan untuk menggerakkan sebagian atau seluruh tubuh dengan cara yang terampil. 2. Domain kognitif mengacu pada kemampuan intelektual seseorang untuk berpikir, mengingat, membuat konsep, dan memecahkan masalah. 3. Domain afektif mengacu pada perasaan batin, sikap, dan perilaku yang dapat diterima secara sosial dalam pengaturan tertentu. Fungsi pendidikan jasmani adalah tujuan membimbing pembelajaran ke arah suatu yang ingin dicapai. Pendidikan jasmani dan olahraga adalah pendidikan yang mengembangkan kondisi fisik, mental, dan integrasi sosial dan membentuk pribadi yang baik. Tujuan pendidikan jasmani dan olahraga ke dalam 4 kategori, yaitu perkembangan fisik, perkembangan gerak, perkembangan mental, dan perkembangan sosial. Landasan ilmiah adalah konsep dasar pendidikan jasmani yang merupakan konsep umum yang berkelanjutan fakta ilmiah. Filsafat adalah seni berpikir. Oleh karena itu, filsafat olahraga merupakan perenungan akan keterbaikan manusia dalam aktivitas jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses terjadinya adaptasi dan pembelajaran secara organik, neuromuskular, intelektual, sosial, kultural, emosional, dan estetika yang dihasilkan dari proses pemilihan sebagai aktivitas jasmani. Sport medicine merupakan bidang kajian yang erat kaitannya dengan kondisi fisiologi dan anatomis pelakunya. Training theory atau teori kepelatihan membahas tentang masalah-masalah kepelatihan, misalnya pengaruh latihan erat terhadap fungsi organ-organ tubuh. Metode melatih kekuatan, kelincahan, daya tahan, koordinasi, dan kejiwaan. Sport biomekanik membahas tentang gerak sebagai salah satu bidang gerapan ilmu keolahragaan yang membahas tentang gerak sebagai salah satu dimensi perilaku utama. Tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengaplikasian dari proses pembelajaran sesuai dengan perspektif dari masing-masing cabang keilmuan. Filsafat sebagai landasan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang teoritis mengenai pendidikan. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam pendidikan jasmani dan olahraga secara umum adalah respect, responsibility, caring, honesty, fairness, dan citizenship. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.